saudara, puji nama Tuhan, hari ini kita dapat datang kembali untuk beribadah. Mari kita datang hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena hari demi hari rahmat-Nya begitu nyata kita rasakan. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord He is good, for the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saudara, saat ini kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Bapa, ini kami Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Bapa, karena Engkau begitu baik ya Tuhan, Engkau begitu setia. Kami rindu Tuhan untuk mengangkat persembahan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu sebab Engkau layak terima segala pujian. Oh, semua yang baik dalam hidup kami, semuanya daripada-Mu, Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, haleluya, oh, kami bersyukur padamu Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya, kita bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan itu selalu baik, tidak pernah berubah apapun yang terjadi. Amin ya. Hari ini kita kembali bisa bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yuk, sama-sama sebelum kita lebih lanjut merenungkan sebagian firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya untuk matahari saat terang, tetapi juga untuk awan kelabu, untuk situasi, untuk keadaan, apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa itu semua adalah atas seizin Tuhan. Tuhan baik, Tuhan tahu apa yang kami perlu, Tuhan tahu apa yang harus kami kerjakan,
Tuhan tahu kami harus menjadi yang bagaimana. Kami percaya apapun yang terjadi supaya demi kebaikan kami. Pagi ini Tuhan, dalam ibadah kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami supaya kami diberkati, dikuatkan. Dan hamba-Mu ini dipakai Tuhan untuk menguraikan sebagian firman-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita punya tema yang luar biasa. Tema kita adalah tekad versus patah hati. Patah semangat. Ya, yuk. Untuk itu, mari kita membaca dari Ayub 17 ayat 9. Ayub 17 ayat 9. Saya membaca, demikianlah firman Tuhan. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Saya membaca sekali lagi. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Tema kita sekali lagi adalah tekad versus patah semangat. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang benar itu jalannya itu tetap, mantap, fixed. Seperti itu. Bahkan dikatakan bertambah-tambah kuat. Dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu kita bandingkan. Yet the righteous will hold to his way. Will hold to his way. Jalannya itu seperti dipegang begitu ya. Ketat, kuat begitu. Will hold to his way. Nah ini menarik. And he who has clean hands, tangan yang bersih, will be stronger and stronger. Will be stronger and stronger. Ini namanya kuat pangkat 3 Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak dikatakan bahwa he who has clean hands will be strong. 1. Itu namanya strong. 1. Kuat. Atau dikatakan will be stronger. Nah itu kan. Itu namanya kan kuat lalu lebih kuat. Stronger. Kan gitu kan. Tapi dikatakan di sini will be stronger and stronger. Wah ini kan namanya triple Bapak Ibu sekalian. Pangkat 3. Dia bukan hanya menjadi akan kuat, tapi tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat, dan terus tambah lama tambah kuat. Ini kan menarik Bapak Ibu sekalian. Menarik luar biasa. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, orang Kristen tuh kalau kita jujur ya, orang Kristen, anak Tuhan Bapak Ibu, itu seharusnya memang bertentangan dengan segala sesuatu di dalam dunia ini. Against all odds, katanya begitu. Seringkali itu memang dalam tanda kutip kayak lain daripada yang lain. Berbeda Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pertama, apa itu? Berbeda daripada hukum fisika. Against the physical laws. Bertentangan atau berlawanan dengan hukum fisika. Orang sering katakan hukum fisika itu adalah termodinamika. Hukum termodinamika. Maksudnya begini Bapak Ibu. Bahwa orang itu tambah tua akan tambah lemah. Orang itu tambah lama akan tambah mundur. Segala sesuatu, bukan hanya manusia. Segala sesuatu tambah lama, tambah mundur, tambah lemah, tambah berkurang, tambah sedikit, begitu. Jadi segala sesuatu dikatakan begitu. Hukum fisika, hukum fisik. Nah Bapak Ibu, mungkin saja secara fisik memang begitu. Tetapi secara rohani
Tidak selalu harus begitu. Kita memang hidup di dalam alam. Tetapi kita tidak harus selalu ikut dan terpengaruh oleh alam ini. Itu namanya berkat. Itu namanya mujizat, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah Yesus. Bukankah dalam Alkitab kita sering kali melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang bertentangan dengan hukum alam, Bapak Ibu sekalian. Bisa memberikan contoh? Misalnya apa? Orang berjalan di atas air. Itu kan bertentangan dengan hukum alam, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada benda padat atau benda yang berat itu yang bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu sekalian. Ya, berjalan loh. Bukan lari atau bukan pakai alat, bukan pakai perahu, bukan berjalan di atas air. Katanya Saulin bisa, Bapak Ibu. Belum pernah kelihatan ada Saulin yang bisa berjalan di atas air loh. Lari, iya. Itu pun ada daunnya, ada papannya, ada yang lainnya. Katanya punya ilmu meringankan tubuh. Tapi kalau berjalan, apalagi berdiri, belum pernah ketemu, Bapak Ibu sekalian. Bukan sihir, bukan sulap, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan permainan mata, bukan karena ada barang-barang tertentu dan lain sebagainya. Ya, jadi belum pernah lihat, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa berjalan atau berdiri di atas air. Yesus kan bisa, Bapak Ibu. Ya kan? Dia akan berdiri, berbicara kepada murid-muridnya di atas air. Sehingga murid-muridnya berkata, ini hantu, kan gitu kan. Yesus juga panggil, ayo Petrus, keluar, jalan. Petrus juga bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu. Jadi, bukankah itu adalah bertentangan dengan hukum alam? Bisa memberikan contoh yang lain? Kebangkitan. Lazarus sudah mati 4 hari. Bangkit. Walaupun badannya, tubuhnya sudah mulai membusuk seharusnya sesuai dengan hukum alam. Walaupun dia sudah mati. Walaupun dia betul-betul sudah mati. Bukan hanya sudah mati. Bukankah namanya mati suri kan bisa. Makanya Yesus menunggu sampai hari keempat. Ya, kenapa? Karena bagi orang Yahudi, kalau belum mati 3 hari, itu namanya belum mati. Itu masih mungkin pingsan, masih mungkin dia nggak sadarkan diri, atau koma, atau yang lain. Tetapi Yesus sengaja menunggu. Artinya apa? Betul-betul sudah mati. Sehingga datang pada hari yang keempat, Yesus bilang, keluar Lazarus. Selesai. Jadi, bukan hanya berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Memberi makan 5.000 orang, merubah air menjadi anggur, dan begitu banyak contoh-contoh bagaimana Yesus itu melakukan mujizat yang bertentangan dengan hukum alam. Yang tidak mungkin, yang tidak pernah dilakukan, dan yang tidak mungkin akan pernah dilakukan oleh manusia. Ini adalah sesuatu hal yang lebih daripada kemampuan pikiran manusia. Ini bukan teknologi, ini bukan kepandaian, ini bukan teknik, ini bukan semacam orang punya pengalaman-pengalaman kemampuan tertentu yang dipelajari akhirnya bisa. Ya, Bapak Ibu, misalnya seperti hari ini, kita punya teknologi yang luar biasa, bukan? Yang zaman dulu masih mimpi. Zaman dulu waktu saya masih kecil berpikir ya, waktu lihat film Star Trek, Bapak Ibu. Ya, dulu ya, waktu masih kecil lihat film Star Trek. Waduh, ada di sana digambarkan orang bisa video call, Bapak Ibu. Wah, waktu itu saya masih kecil, Bapak Ibu, masih anak-anak. Saya berpikir-pikir, waduh, hebat ya. Kapan kita bisa bicara sama orang, telepon tuh video call, Bapak Ibu, dengan gratis. Ya, jelas, gratis, bagus begitu. Sekarang hampir semua aplikasi bisa video call, Bapak Ibu. Ya, mau pakai WhatsApp bisa, mau pakai Line bisa, mau pakai Telegram bisa, dan lain sebagainya. Gratis lagi. Ya, tentu saja harus pakai kuota atau artinya punya WiFi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi itu kan beda sama telepon, kan gitu kan? Nggak kelihatan gambarnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih, ini bukan teknologi. Ini bertentangan dengan hukum alam. Yang artinya memang manusia nggak mungkin bisa. Mau dipelajari gimana nggak bisa. Apa manusia bisa membangkit orang mati? Bisa. Apa manusia bisa merubah air jadi anggur langsung begitu rupa?
Apa manusia bisa membuat 5 roti dan 2 ikan jadi puluhan ribu orang makan kenyang? Apa manusia bisa berjalan tadi di atas air tanpa apa-apa? Nggak bisa, bukan? Jadi, Bapak Ibu, hal yang pertama, kalau Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen, anak Tuhan, itu seharusnya bertentangan dengan dunia ini. Yang pertama adalah bertentangan dengan hal-hal yang alamiah. Seharusnya begitu. Ya, apa yang kita bisa baca? Coba bandingkan dengan Paulus, ya. Paulus, Bapak Ibu. Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 berkata demikian. 2 Korintus 4:16 berkata begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah ini. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Iya, badan kami iya makin merosot. Iya, tambah tua. Iya, tambah lemah. Iya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kan begitu kan? Namun manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sama seperti Ayub tadi toh. Will grow stronger and stronger. Will be stronger and stronger. Gitu kan. Tambah tua, tambah semangat. Tambah tua, tambah berbuah. Tambah tua, tambah dipakai Tuhan. Tambah tua, tambah hebat Bapak Ibu. Nggak mungkin? Pasti mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Ini perkataan Tuhan. Sampai kapan? Nggak ada kapan. Sampai berapa? Nggak ada berapa. Nggak ada batasnya. Terus, kalau kita memang mau terus dipakai Tuhan, lanjut terus Bapak Ibu sekalian. Nggak ada berhentinya, nggak ada stopnya. Saya ingat perkataan Billy Graham Bapak Ibu. Waktu beliau sudah begitu lanjut umurnya. Kalau tidak salah 90 sekian umurnya. Dia ngomong gini. Waktu orang-orang bilang, Bapak Billy, sudah tua, cukup, istirahat, pensiun, berhenti, dan lain sebagainya. Bapak Pendeta Billy Graham berkata apa? Dia bilang begini, I will stop when he stops me. Luar biasa ya. Luar biasa ya. I will stop when he stops me. Saya berhenti, saya pensiun, saya stop tatkala Tuhan menstop saya. Selama Tuhan gak stop saya, terus maju, terus jalan, terus. Makanya dia begitu lanjut umurnya, udah 90 lebih, masih khotbah, masih pelayanan, masih dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan pada waktu dia baru naik mimbar saja, orang-orang sudah merasakan hatinya itu begitu haru. Nggak usah ngomong, nggak usah khotbah, baru berdiri belum khotbah Bapak Ibu. Orang-orang sudah merasa terharu. Apa sebab? Wah, pelayanannya. Wah, khotbahnya. Wah, firmannya. Dan terutama, wah, hidupnya Bapak Ibu sekalian. Bukankah orang itu mempunyai wibawa rohani? Bukan karena gelarnya. Bukan karena umurnya. Bukan karena kekayaannya. Wibawanya. Karena apa? Hidupnya. Hidupnya suci. Hidupnya bersih. Hidupnya dipakai Tuhan. Seperti ayat ini. Orang yang bersih tangannya. He who has clean hands. Dia orang yang benar. The righteous. Jelas sekali. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, kita itu bisa terus semangat. Bertentangan dengan dunia ini. Karena apa? Satu, bertentangan dengan hukum alam. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bertentangan dengan hukum mayoritas. Against the law majority. The law of majority. Ya. Jadi bertentangan dengan hukum mayoritas. Bapak Ibu, hal yang kedua ini ya begitu. Yang sering kali mempengaruhi dan sangat kuat membelenggu kita. Kita ini terpengaruh dengan hukum mayoritas. Semua begitu, kita ikut-ikutan begitu. Gitu kan? Gampang toh? Misalnya lampu merah. Wah, kalau ada orang banyak yang melanggar, gimana kita? Ayo.
Kalau ada orang yang nyerobot, gimana kita, ayo? Itu kalau lampu merah. Kalau gereja gimana? Wah, hujan keras. Buahnya tidak pergi. Temanku tidak pergi. Orang tuaku tidak pergi. Apalagi. Terus gimana? Masa saya sendirian? Lah masa? Kan gitu kan? Kita sering kali terpengaruh dengan hukum mayoritas. Kita terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sering kali menyalahkan, mencari kambing hitam. Karena mereka begini. Karena kamu begini. Karena begini. Seharusnya anak Tuhan gak begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang sulit. Memang susah, Bapak Ibu. Apalagi bagi kita yang katanya dalam tanda kutip hidup di dunia. Gitu ya. Wah ya. Kalau kita bilang, iya enak aja kalau pendeta ngomong. Pendeta kan di gereja. Loh, Bapak Ibu, sama aja. Pendeta di gereja ya di dunia juga sama gitu loh. Pendeta di gereja ya sama, mempunyai pergumulan yang sama, tantangan yang sama, dosa yang sama, Bapak Ibu. Kalau kita terus berkompromi dengan dosa, ya jadi. Ya, namanya iri hati, namanya keserakahan, yang namanya mencuri, yang namanya bohong, bukankah sama? Bukan cuma di dunia, tapi juga di gereja juga, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang berkata, kalau kita di dunia tidak mungkin begitu, Pak. Namanya bisnis, ya pasti begitu. Namanya hukum, ya begitu. Namanya kesehatan, kalau kita bicara dunia medis, ya begitu. Banyak sekali liku-likunya, hal-hal yang intrik-intrik dan lain sebagainya. Sehingga sulit kalau kita bicara kebenaran, sulit kalau kita hidup suci, sulit kalau kita mau taat Tuhan sepenuhnya, apalagi politik. Bukan hanya hukum, bukan hanya kesehatan, bukan hanya dalam dunia bisnis, tapi dalam dunia politik. Wah. Sehingga semuanya pakai alasan. Bapak Ibu, against the majority law. Hukum mayoritas. The law of majority. Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab, contohnya banyak. Kayak tadi sama. Hukum alam, wah, contohnya kita banyak sekali melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan dinyatakan. Bertentangan dengan hukum alam. Iya, secara fisik makin lama makin turun. Tapi mentalnya, batinnya, hatinya, semangatnya, wah, luar biasa. Dipakai Tuhan, luar biasa. Makin lama makin berbuah lebat. Sampai kapan? Gak ada batasnya. Nah, dalam hal mayoritas sama. Kita ambil contoh. Mayoritas jumlah. Misalnya Daud sama Goliat, Bapak Ibu sekalian. Itu satu negara. Israel semua, tidak ada yang berani. Semuanya itu ratusan atau ribuan orang. Satu orang pun tidak ada yang berani lawan Goliat. Daud, nggak ada masalah. Mau orang banyak tidak berani, tidak ada masalah. Mau ini orang raksasa di depan dia, nggak ada masalah. Mau pakai senjata lengkap, nggak masalah. Mau tinggi besar, nggak masalah. Saya kecil, pendek, muda, hanya bersenjatakan ali-ali saja, umban. Tidak ada masalah. Senjataku cuma batu kali, batu sungai. Tidak masalah. Against the law of majority. Bukankah begitu Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat filsafat dunia, sama. Psikologi dunia, sama. Kita ambil contoh. Dunia ini orang tua misalnya. Tidak boleh pukul anak. Itu dunia. Itu filsafat dunia, itu psikologi dunia. Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Wah, kaget kita. Karena apa? Memang Tuhan itu beda. Beda. Dunia punya kebijakan sendiri, itu dunia. Tuhan punya cara sendiri. Barang siapa yang kukasihi, itu. Dia kutegur dan kuhajar. Mantap. Lalu apa? Relakanlah hatimu. Gitu. Bapak Ibu, dan banyak lagi yang lain. Ya, Tuhan itu punya etika yang sempurna. Kasihilah musuhmu. Itu etika sempurna. Engkau mendengar dunia mengatakan, kasihilah mereka yang mengasihi kamu. Itu dunia. Tuhan bilang, kasihilah mereka yang membenci kamu, yang menganiaya kamu, yang merugikan kamu. Kasihilah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu bertentangan dengan dunia, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada, di dunia tidak ada.
Tidak ada filsafat, teori manapun di dalam dunia, dimanapun yang punya kalimat seperti tadi itu. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Kalau dunia ngomong apa? Jangankan kita tampar, tamparlah orang lain kalau bisa. Kalau kamu tampar 2 kali, tampar 5 kali, balas 10 kali. Tuhan bilang kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu luar biasa, bukan? Bukan lagi etika yang baik, bukan lagi etika yang lebih baik daripada dunia. Ini bertentangan dengan dunia, nggak mungkin. Ampunilah mereka 70 kali, itu tidak ada. Tidak ada di dunia, tidak ada, Bapak Ibu. Luar biasa kalau kita membaca Tuhan ini. Orang semua bilang gitu, Tuhan bilang berbeda. Law of majority nggak pakai, Bapak Ibu sekalian. Orang bilang, sudahlah kita berhenti, cukuplah kita. Nggak ada. Kalau Tuhan panggil kita, maju terus Bapak Ibu sekalian. Terus, tetap ku ikut walau sendiri. Ya toh? Jelas sekali. Tetap ku ikut walau, dan banyak lagi yang lain. Tapi mari kita sekarang masuk ke Ayub ya Bapak Ibu. Jadi kita baca Ayub. Kalau kita baca Ayub, ini kan juga sama. Bertentangan dengan hukum mayoritas. Apa? Misalnya, mungkin nggak orang yang kaya tapi rohani? Bisa nggak? Alkitab mengatakan apa? Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Buktinya Ayub bisa. Ayub ini adalah orang yang paling kaya di situ. Paling kaya di sebelah timur, paling kaya. Tapi juga paling rohani. Bahkan Alkitab mengatakan dia itu adalah orang yang perfect. Wow, sempurna. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, seorang yang jujur, seorang yang menjauhi kejahatan, seorang yang takut akan Tuhan. Ayub. Kok bisa ya? Ya kaya, ya rohani. Kok bisa? Bisa. Orang lain nggak tahu. Orang lain nggak bisa. Silahkan. Anak Tuhan harus bisa. Ya, susah? Nggak susah. Karena apa? Ini bukan masalah susah nggak susah. Ini namanya mujizat. Ini namanya pekerjaan Tuhan. Ini namanya kuasa Tuhan. Apa yang kita nggak bisa dimampukan oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita bicara orang yang ditinggalkan sendirian? Bukankah Ayub saat itu juga kehilangan semuanya sendirian? Dia sendirian, sedang sakit, sedang dalam keadaan terpuruk, kehilangan harta, miskin sama sekali, ditinggalkan sendirian, istrinya juga tidak mendukung dia, anak-anaknya meninggal semua. Against the law of majority. Kehilangan iman? Enggak. Tetap ku ikut walau sendiri. Luar biasa ya. Nah itu. Jadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Bahwa kita itu memang harus kuat Bapak Ibu. Karena apa? Ya memang kita harus bertentangan dengan dunia ini. Kebanyakan begitu. Yang pertama, kita bertentangan dengan hukum alam. Yang kedua, kita bertentangan dengan hukum mayoritas. Wah. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu. Kita itu seharusnya bertentangan dengan rencananya setan. Rencananya si jahat. Harapannya si iblis. Bapak Ibu, si iblis, si jahat, si setan itu memang punya harapan. Harapannya ya cuma satu. Apa? Yang menjatuhkan kita ini loh manusia. Ciptaan yang tertinggi daripada Tuhan, yang paling terhormat, yang paling mulia ini, ya kita ini. Dia itu mau menjatuhkan kita terus. Tidak pernah berhenti, tidak pernah cuti, tidak pernah libur, tidak pernah lalai, tidak pernah istirahat. Terus menerus, apalagi waktunya sudah semakin dekat ini. Dikatakan oleh Alkitab bahwa dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Makanya kerjanya lebih keras dan lebih keras. Loh, coba perhatikan. Iblis saja kerjanya tambah keras. Orang Kristen loh kok tambah mengurangi, tambah mundur, tambah sedikit, tambah. Loh gimana tuh ceritanya tuh? Harusnya kita itu bertentangan sama itu. Against the satanic hope. Against the satanic wish. Dia berharap kita tambah mundur. Memang itu harapan dia. Kita itu tidak setia. Kita meninggalkan pelayanan. Kita tidak ke gereja. Nah ini musim begini nih memang banyak godaan Bapak Ibu. Orang ada online, ya udahlah online aja. Padahal dia nggak ibadah. Saudara ada pertanyaan, Pak, kalau ibadah online apakah itu adalah ibadah Pak?
Jawaban saya, hati kita perlu jujur. Perlu jujur. Kita tuh ibadah enggak? Tanya sama diri sendiri, jangan tanya sama orang lain. Kita refleksi diri, introspeksi diri. Kalau kita ibadah online itu ibadah bukan. Jangan-jangan kita sambil ibadah sambil tiduran, sambil makan-makan, sambil ngobrol, sambil lihat TV, sambil main game, sambil yang lain sebagainya. Apa itu ibadah? Bapak Ibu, ibadah kita itu bukan masalah kita melakukan sesuatu. Tapi kita itu menyenangkan Tuhan, memuliakan. Apa Tuhan itu bangga dengan ibadah kita itu? Apa Tuhan itu senang dengan ibadah kita itu? Apa Tuhan merasa puas dengan pujian kita itu? Atau kita bermain-main dengan ibadah kita? Lalu kita menyalahkan situasi, menyalahkan pandemi, menyalahkan penyakit, menyalahkan corona, menyalahkan yang lain sebagainya. Kembali kepada diri kita, Bapak Ibu. Itu usahanya setan, menjatuhkan kita, melemahkan kita, membuat kita jadi tawar hati, membuat kita jadi mundur. Ya itu memang rencananya dia. Lalu bagaimana kita? Ikut? Menyerah? Kalah? Tidak, Bapak Ibu. Harusnya kita bertentangan sama itu. Tatkala kita tambah lama, tambah males, lawan. Harus. Saya tidak senang ibadah online. Jujur aja Bapak Ibu. Ya karena situasi terpaksa. Ya sudah, maaf kata Bapak Ibu. Ya kita online. Tapi saya tetap ke gereja. Saya, ya, Bapak Ibu saya. Jadi kalau memang keterbatasan, ya tidak apa-apa, memang online. Kita batasi. Kadang-kadang juga sampai libur. Gereja kita juga sama libur Bapak Ibu. Libur. Bar, tutup artinya ya. Tidak ada gereja. Hari Minggu tutup Bapak Ibu. Banyak yang pernah itu. Tutup gerejanya. Saya sedih pribadi saya. Saya, ada yang hilang, ada yang apa gitu. Saya ke gereja Bapak Ibu. Saya cuma 1 kali, saya ingat itu. 1 kali saya itu. Hari itu. Saya enggak, rasanya sedihnya luar biasa. Udah minggu depan saya ke gereja. Ya, artinya mau ibadah sendiri, mau ibadah online di gereja, saya loh ya. Jadi saya ke gereja. Karena saya merasa kalau saya di gereja itu lebih bisa sungguh-sungguh, lebih serius, lebih gimana lah gitulah. Saya pribadi loh ya. Jadi hari ini sama. Walaupun di gereja juga online, ya begitu. Tapi saya ke gereja. Saya mau ibadah dengan sungguh. Saya tidak mau ibadah jalan-jalan, main-main, tidur-tiduran, makan-makan, ngobrol-ngobrol, dan seterusnya. Bagi saya nggak beribadah. Saya tidak nyalain orang ya, tidak mau bicara orang lain, saya. Bapak Ibu yang kekasih, karena saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau memuliakan saya pribadi. Itu hubungan saya dengan yang sangat intim. Ibadah saya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ini semua catatannya bukan untuk kebangsaan. Tidak dikatakan, meskipun begitu orang-orang Indonesia, ini bukan bicara masalah kebangsaan. Bukan bicara masalah suku, masalah intelektual, masalah umur, masalah apa. Bukan. Meskipun begitu orang yang benar, itu orang yang cuma itu. Bapak Ibu, kalau kita orang benar, kita tambah lama akan tambah terus. Makanya Alkitab yang lain Yesaya berkata apa? Kita tuh seperti burung Raja Wali. Yang terbangnya bagaimana? Makin lama, makin tinggi. Sama, bahasanya beda, tapi intinya sama. Kalau tadi Ayub berkata, grow stronger and stronger. Kalau tadi Yesaya, flying higher and higher. Kan gitu, sama aja. Gak bisa tambah turun, gak bisa. Rata aja gak bisa. Higher and higher. Wah, gitu kan Bapak Ibu? Bagaimana kita hari ini? Apakah dengan situasi ekonomi yang sulit, situasi kesehatan yang sulit, situasi apapun yang sulit, bahkan situasi dunia yang sulit, lalu kita ya udahlah gitu, atau kita maju terus, kuat terus, semangat terus, beriman terus, setia terus, pelayanan terus, dan memuliakan Tuhan terus. Itulah harapan Tuhan, itulah panggilan Tuhan, itulah kerinduan Tuhan. Yuk makin kuat, yuk makin semangat, yuk makin setia kepada Tuhan. Maju terus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih banyak Tuhan karena janji-Mu kekal adanya. Tidak ada hal yang mengganggu, merubah, mengurangi janji-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau
punya rencana dalam hidup kami. Biarlah kami tidak terpengaruh, tidak tenggelam, tidak kalah oleh dunia ini, oleh mayoritas, oleh keadaan, oleh apapun juga. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan membuktikan janjimu, firmanmu ini dalam kehidupan kami. Terbang makin lama makin tinggi, berjalan makin lama makin kuat, berbuah makin lama makin banyak. Kami berdoa, Tuhan memberkati setiap kami yang pada pagi hari ini bersama-sama bersekutu, berdoa, beribadah. Kiranya janjimu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, biarlah tidak ada setiap anak Tuhan yang terpuruk, yang kalah, yang menyerah, yang lemah. Karena semua situasi yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkarya di dalam hidup kami sampai Tuhan panggil kami kembali pulang. I will stop when you stop me. Terima kasih banyak Bapak. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang bersama beribadah, berkati hamba Tuhan yang ada, gembala yang ada. Kiranya hidup kami sungguh dipakai Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GPPI Sejahtera dan para pemirsa yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita pagi hari ini mendapat makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dengan tema tekad versus patah hati. Bagaimana penjelasan Bapak Pendeta Agus Susanto tadi? Jelas ada yang didapat sesuatu di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Yang kita dapatkan intinya, kita bertentangan dengan hukum alam. Ya. Kita bertentangan dengan hukum alam. Kita juga bertentangan dengan hukum mayoritas. Nah, yang terakhir, kita bertentangan dengan hukum setan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap pegang janji-janji Tuhan. Pegang terus firman Tuhan, dan kita makin taat, makin setia di dalam mengiringi Tuhan. Amin. Iya. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Susanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan pakai terus Bapak Agus Susanto menjadi berkat dimanapun berada. Dan juga berkat khususnya buat sidang jemaat yang digembalakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di akhir-akhir ini kita sering mendengar di sana-sini bencana alam ya di negeri kita. Harga-harga naik, virus pandemi juga belum usai. Maka dari itu jangan abai. Kita tetap taat protokol kesehatan. Belum lagi di negara-negara luar kita mendengar deru perang yang menakutkan. Untuk itu mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang sudah kami terima pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Karena firman adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara seiman kami yang pada saat pagi hari ini masih dalam keadaan sakit, bahkan di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan miracle yang saat ini ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, sakit penyakit Ekel, Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Ekel sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut segala sakit penyakit yang ada tubuh Ekel. Dalam nama Yesus,
Kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Tuhan juga menjamah Ibu Minu yang masih terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhan tolong Tuhan buat Ibu Minu. Darah-Mu Tuhan, sembuhkan Ibu Minu. Jamah dan urapi dari ujung rambut hingga telapak kaki. Engkau angkat Tuhan segala sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Masih ada sampai saat ini. Kuasa-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan menolong juga Pak Hasan. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan proyek-proyek Tuhan. Proyek-proyek yang ada di Purwakarta supaya tetap lancar Tuhan pelaksanaannya. Tuhan berkati kesehatan Cynthia juga. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Ibu Yuli. Sempurnakan kesembuhan-Mu Tuhan. Kalau tanggal 10 kemarin, dia sudah menjalani kemoterapi yang terakhir. Kami percaya darah Yesus sudah menyucikan, menyembuhkan Ibu Yuli, istri dari Pak Martin. Tuhan juga menjamah Bapak Daeng yang menanti panggilan untuk dioperasi tumor mukanya. Begitu juga buat Beni, putranya, yang sakit liver dan juga tipes. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Beni disembuhkan oleh Tuhan. Pak Daeng disembuhkan oleh Tuhan. Juga anak Niko di Purwakarta dijamah oleh Tuhan sehingga ada kemajuan. Juga kami berdoa buat mamanya Cik Meli juga Tuhan, biarlah yang terbaik Engkau berikan buat mama Cik Meli. Tuhan jamah juga Bapak Livain, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami bersyukur Engkau sudah menjamah Yopi dan Novi sehingga saat ini sudah sembuh total. Dan juga buat Bapak Joni dan istri dan anaknya juga Tuhan sudah sembuhkan. Juga yang lain-lain Tuhan kami percaya darah Yesus menyucikan, menyembuhkan. Tuhan lawat seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit bilur-bilur-Mu menyembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami juga berdoa buat anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, yang akhir-akhir ini juga menghadapi UTS ataupun ujian akhir tahun pendidikannya Tuhan, untuk meraih tingkat yang lebih atas lagi. Berikan hikmat, akal, budi, kepandaian yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan ujian-ujian, soal-soal yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang dipercayakan untuk, oh Tuhan, mengatur dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tambahkan hikmat Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan tolong supaya semua berjalan sinergi, dan juga program-program pembangunan maupun juga vaksinasi seluruh bangsa Indonesia supaya makin lancar. Juga Tuhan Kau pagari lindungi para dokter, para medis sebagai garda di depan, supaya tidak sampai dia terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Tuhan pagari lindungi dengan kuasa darah Yesus. Dan berkati juga TNI dan Polri sebagai pengayom masyarakat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan TNI dan Polri dalam memberantas teroris-teroris, dalam memberantas narkoba maupun juga segala kejahatan-kejahatan di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara Rusia dan Ukraina, Tuhan, supaya ada perdamaian, ada pertemuan para pemimpin Tuhan negara-negara ini Tuhan, supaya terjadi perdamaian di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukurannya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persilahkan kalau
mau menyalurkan berkat-berkat, memberikan persembahan, kirimkan pada rekening yang ada di layar televisi saudara. Ya, Tuhan berkati. Sampai minggu depan kita berdoa terus buat saudara kita yang dalam keadaan sakit, ya. Dan saya himbau Bapak Ibu Saudara, seluruh semua anak-anak cucu-cucu kita yang masih remaja atau anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja jam 9.30 sebentar, ya, supaya mereka mengikuti ibadah ini. Dan juga hari Rabu ada doa di rumah masing-masing, kita bergabung dalam Zoom meeting jam 7 malam. Ya, 40 menit. Cuma 40 menit, mari luangkan waktu kita bertemu muka melalui HP kita atau laptop kita. Nanti kita kirimkan link yang sudah tersedia. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.